Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 10 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, keberadaan Lindong di pusat pelelangan telah diketahui oleh Jinmu. Jelas hal itu membuat rekan-rekan Lindong menjadi panik. Jinmu di situ lalu berkata kepada Lindong, "Hei, meskipun kau menghilangkan segel roh yang kupasang di gajah giok putih, kau tak bisa menghilangkan fluktuasi itu." Hiyu yang melihatnya pun menyahut, "Hoho, sungguh menarik. Bocah ini ternyata benar-benar berani." Hiyu pun tahu saat ini Lindong hanya berada di ranah puncak manifestasi, sehingga menurutnya sangat mudah untuk mengakhiri hidup Lindong, bahkan hanya dengan jentikan jarinya. Tapi jelas bukan Lindong kalau ia merasa takut. Dengan pedenya ia pun berkata, "Kalau begitu, ayo kalahkan aku kalau bisa, dasar sampah. Jangan biarkan aku membuatmu dalam masalah besar." Jinmu pun dengan wajah kesal berkata, "Meskipun bawahanku sampah, mereka bukanlah sampah yang bisa kau sentuh. Kenapa kau tidak mengakhiri dirimu sendiri di sana? Jika kau berakhir di tanganku, kau akan lebih buruk daripada mati." Lindong pun dengan entengnya menjawab, "Aku tidak bisa membayangkan dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri sampai seperti itu. Apakah ini hanya karena kau berada di ranah setengah langkah nirwana?" Jinmu pun kini mulai merilis energi di tangannya sambil berkata, "Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak mengambilnya." Hal itu membuat orang-orang pun jadi ketakutan dan segera menjauh. Jinmu lanjut berkata, "Hei bocah, ingatlah ini di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung. Tembakan energi Yuan macan tutul dan boom." Tembakan Jinmu itu membuat Moling pun langsung berteriak, "Sungguh energi Yuan yang kuat. Lindong 2 tingkat di bawahnya, bagaimana dia bisa menandinginya?" Tembakan itu menimbulkan ledakan dan asap yang tebal. Orang-orang pun kini menerka-nerka apakah Lindong sudah mati. Dan ternyata Lindong masih berdiri dengan tanpa luka apapun. Para orang-orang pun berteriak, "Hei, dia belum mati." Lindong pun lanjut berkata, "Kukatakan padamu, seseorang yang berada di setengah langkah dari nirwana tidak memiliki hak untuk berbicara denganku seperti itu. Kekaisaran cahaya sucimu belum terlalu banyak yang mati di tanganku. Aku mungkin baru saja membunuh mereka. Jika kau tidak puas, aku bisa membunuhmu di sini." Jinmu pun balas berkata, "Melihat kau bisa membunuh banyak orang dari kekaisaran cahaya suci kami, kau pasti punya keahlian. Namun, tidak ada yang pernah berani mengatakan sesuatu seperti itu di hadapanku. Sepertinya aku harus mengambil nyawamu hari ini untuk tetap bisa membangun posisiku di kota yang." Seketika Jinmu pun merilis senjatanya. Lindong pun tak mau kalah. Ia pun juga mengeluarkan tombak buaya surgawinya dan berkata, "Itu jika kau cukup baik untuk..." Dan belum saja Lindong selesai bicara, Jinmu pun tanpa basa-basi langsung melesat dan berteriak, "Kau akan menyesali tindakanmu." Tapi saat itu sudah terlambat. Dan mak tang 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 mak dawar dawar dawar. Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit. Baku hantam itu menimbulkan fluktuasi yang sangat dahsyat di situ. Mereka pun saling pukul dengan lebih cepat. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan dengan energi merah yang menyala dari tombak Jinmu. Jinmu pun di situ lalu berkata, "Terpangganglah, maus." Seketika tombak Jinmu mengeluarkan api. Akan tetapi Lindong pun kini menyahut dengan enteng, "Hehe, aku hanya bercanda." Lindong pun kini segera mengeluarkan kekuatan dari tombaknya, yaitu lolongan buaya surgawi. Seketika dari tombak Lindong muncul gelombang-gelombang yang menyerang Jinmu. Jinmu pun langsung berkata, "Hei, kau mau menahan seranganku?" Jinmu pun lanjut berteriak, "Tongkat pemecah gunung api suci." Seketika kini dari tongkatnya keluar api yang sangat dahsyat yang menyelimuti tubuhnya, dan ia pun lanjut melesat kepada Lindong. Menghadapi hal itu, tak disangka Lindong pun kini mengeluarkan kekuatan barunya yang berasal dari klan Cahaya Suci, yaitu gajah suci surgawi runtuh. Seketika kini keluar api yang membentuk gajah dan langsung menabrak api dari Jinmu. Dan
Seketika, adu kekuatan itu menimbulkan ledakan yang dahsyat, membuat Jinmu dan Lindong pun mundur. Jelas hal itu membuat Jinmu sangat marah dan berteriak, "Hei, beraninya kau berkultivasi dalam seni bela diri kekaisaran Cahaya Suci kami. Kau akan mati." Dan Jinmu lanjut berkata di dalam hati, "Sialan, sungguh memalukan. Tidak hanya dia tanpa cedera sedikit pun, tapi dia bahkan menggunakan seni bela diri kekaisaran Cahaya Suci kami untuk melawanku." Jinmu pun lanjut berkata kepada Lindong, "Kau telah menggunakan seni utama dari kekaisaran Cahaya Suci kami dengan cara yang buruk. Sungguh memalukan. Karena kau sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan bentuk yang sebenarnya." Dari tangan Jinmu kini mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu membentuk api gajah yang sangat besar. Karena saat ini Jinmu akan mengeluarkan jurusnya, yaitu gajah surgawi runtuh dengan kekuatan penuh. Melihat hal itu, Moling pun jadi panik dan berkata, "Jinmu telah berlatih seni bela diri ini sangat banyak. Dia sangat mengenal jurus ini seperti punggung tangannya. Tapi Lindong baru saja mempelajarinya." Doyun pun menyahut, "Ini sangat buruk." Jinmu pun kini lanjut berkata, "Sudah waktunya aku mengakhiri bocah ini." Dan seketika kini gajah raksasa runtuh itu pun berlari ke arah Lindong. Menghadapi hal itu, Lindong pun kini mulai mengangkat jarinya dan berkata, "Di mataku, seni bela diri Cahaya Sucimu itu bahkan itu tidak layak untuk disebut." Dan kini Lindong pun mulai mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Belantara Besar, memenjarakan surgawi. Orang-orang pun jadi dibuat takjub dengan jurus itu. Mereka pun berteriak, "Sungguh fluktuasi yang sangat kuat. Seni bela diri apa yang kampret ini gunakan? Bagaimana hal itu bisa menyebabkan kekacauan seperti ini? Bahkan seni bela diri tahap pertengahan manifestasi tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah kampret ini memiliki seni bela diri tahap tertinggi manifestasi?" Yang lain pun menyahut, "Seni bela diri tahap tertinggi manifestasi? Bahkan Jinmu tidak memiliki hal seperti itu. Dari mana anjir bocah ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki seni bela diri yang sangat kuat seperti ini?" Menghadapi hal itu, Jinmu pun tampaknya masih percaya diri dan berkata, "Kesenjangan antara kau dan aku tidak dapat dijembatani. Kau tidak cocok untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Serahkan saja padaku dengan baik. Aku mungkin akan mengampunimu." Kekuatan gajah dari Jinmu pun semakin mendekati Lindong. Dan Lindong kini sudah mengangkat jarinya. Dan dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun berkata, "Jari kelima mengguncang alam semesta, alam." Dan maafut, seketika dewa tangan 6 Lindong kini mulai menjulurkan 5 jarinya ke arah gajah itu. Dan benar, kini kedua kekuatan yang dahsyat itu bertabrakan. Lindong pun semakin menekan dan berteriak, "Jinmu, teknik kekaisaran Cahaya Sucimu tak terkecuali, hancurlah." Dan krak-krak, Lindong pun kini semakin menekan gajah api itu, membuat kini bawaan dari Jinmu pun semakin panik dan berkata, "Seni bela diri anak itu begitu kuat. Bagaimana bisa retakan muncul pada gajah raksasa Tuan Jinmu?" Tapi jelas Jinmu pun tak menyerah begitu saja. Ia pun tetap ngotot dan berteriak, "Kau mencoba untuk mengalahkanku, itu hanya mimpi." Jinmu pun kini berusaha balik untuk mendorong Lindong. Dan sangat mengejutkan, gajah raksasa itu masih bisa bertahan dengan jari raksasa Lindong. Lindong pun kini semakin meningkatkan energinya. Seketika keluarlah cahaya emas yang berkumpul kepada tubuhnya. Dan ia pun kini langsung menekan 5 jari itu dengan sangat kuat. Kekuatan 5 jari Lindong kini benar-benar sangat kuat dan semakin mendorong gajah itu. Dan beleng, seketika ini terjadi ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan area di sekitar situ. Orang-orang pun kini jadi berhamburan. Dan dari ledakan itu kini terlihat seseorang yang terlempar. Orang-orang pun jadi keheranan siapa yang terlempar itu. Dan ternyata yang terlempar itu adalah Jinmu. Para bawahannya pun jadi heran dan berkata, "Bagaimana mungkin itu Tuan Jinmu?" Dan di situ Jinmu pun segera berusaha untuk bangkit dan berdiri.
Dan sambil menahan luka di dalam tubuhnya, ia pun berkata, bocah ini dia menyembunyikan kekuatannya untuk membuatku lengah. Dan melihat hal itu, Moti pun di tempatnya berkata, haha, dasar bocah nakal. Tidak heran dia berani memprovokasi Jinmu. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia belajar seni bela diri, perlindungan tubuh yang sangat kuat. Itu bahkan mungkin lebih kuat dari seni bela diriku. Moling pun tampak merasa sangat bangga dengan Lindong. Ia pun berkata, Lindong sangat kuat. Dia bisa melukai seorang ahli setengah langkah dari nirwana sampai tingkat seperti ini. Dan terlihat saat ini Jinmu pun ngos-ngosan dan menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Sementara itu, Lindong pun kini mengeluarkan tombaknya lagi. Jelas hal itu membuat Jinmu sangat kaget, karena tiba-tiba saja Lindong pun langsung melesat ke arah Jinmu dengan membawa tombaknya. Jinmu pun sangat panik dan berteriak, bocah, beraninya kau. Lindong pun langsung menyahut, kau mencoba membunuhku, jadi kenapa aku tidak berani? Dan dahar. Lindong pun kini menyabetkan tombaknya dengan sangat cepat kepada Jinmu. Jinmu pun tampak keteteran, menangis tebasan-tebasan dari Lindong. Lindong pun dengan penuh semangat berkata, Jinmu, kau berada di ranah setengah langkah nirwana. Kamu belum mengeluarkan semua kekuatanmu, kan? Hal itu membuat orang-orang menjadi bengong melihat kemampuan Lindong itu. Dan dahar. Tombak Lindong pun kini mulai mengenai Jinmu. Jinmu pun merasa kesakitan dan berkata, ini sangat buruk, luka dalamku terlalu parah. Jinmu pun kini terlempar sangat jauh. Tapi dengan cepat Lindong pun segera melesat untuk melakukan serangan lanjutan. Hei, kau mau lari ya? Ucapnya. Matilah kau. Dan Tuang. Lindong pun menusukkan tombaknya dengan sangat keras ke arah Jinmu. Jinmu pun berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Tapi sayang sekali, tombak Jinmu ini dapat ditembus dengan tombak Lindong. Dan tombak Lindong ini benar-benar menusuk tubuh Jinmu. Tapi tak disangka, tubuh Jinmu itu bisa menahan tusukan dari tombak Lindong. Karena dari tubuh Jinmu kini muncul percikan-percikan api dan menahan tusukan dari Lindong itu. Jinmu pun di situ berteriak, kau mencoba membunuhku, itu hanya mimpi. Aku mempunyai kostum api jiwa yang melindungiku. Bahkan serangan dari seorang ahli setengah langkah dari nirwana tidak akan bisa membunuhku. Apa yang akan bisa kau lakukan? Lindong pun tak menyerah begitu saja. Ia pun segera mengangkat tangan satunya lagi untuk melakukan pukulan. Dan dahar. Tangan kiri Lindong pun kini segera memukul dada dari Jinmu. Pukulan yang sangat keras itu membuat Jinmu pun kini terlempar dengan sangat jauh. Jinmu pun sangat kaget dengan hal itu. Dan tanpa ampun, Lindong pun kini melesat untuk menghajar Jinmu lagi dan berteriak, mari kita lihat berapa lama kau dapat bertahan dengan seranganku. Melihat tuannya dihajar habis-habisan oleh Lindong, para bawahan dari Jinmu pun segera akan melakukan tindakan untuk melindungi seniornya. Tapi tak diduga, mereka pun segera ditahan oleh rekan Lindong. Para bawahan Jinmu pun jadi terkejut dan berkata, sialan, siapa kalian? Beraninya kalian menghalangi jalan kami. Sementara ketiga rekan Lindong pun kini sudah bersiap untuk melakukan serangan. Moling pun berkata, hei, kalian mau mencoba ikut campur? Itu tidak mungkin. Duyun pun menyahut, seperti yang kita harapkan, formasi ini sangat hebat. Zhangman pun juga menyahut, haha, Kekaisaran Cahaya Suci bahkan tidak memiliki banyak kultivator pada tahap puncak manifestasi yang tersisa. Bahkan ranah setengah langkah nirwana pun sekarang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika bawaan dari Jinmu kini sudah tidak bisa berkutik lagi. Jinmu yang merasa sudah kepepet, dia pun lalu berteriak kepada Hiu, hei Hiu, kita adalah rekan. Jika Kekaisaran Cahaya Suci kami terkena serangan, aku khawatir kau juga tidak akan memiliki banyak keberuntungan dalam kunci harta karun kuno. Dan kini Hiu pun mulai melirik Lindong, dan ia pun lanjut berkata kepada Lindong, hei temanku, meskipun mungkin ada keluhan antara kau dan Jinmu, cukup sampai di sini saja. Seseorang harus selalu menarik garis untuk mempertahankan hubungan yang baik. Kekaisaran Cahaya Suci punya banyak teman di kota yang ini. Jika kau melewati garisnya,
kau akan membuat banyak keributan saat kau tiba di sini. Aku takut ini tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Bisa-bisa hal itu menyebabkan kekaisaran besar menyerang bersama-sama. Bahkan jika kau memiliki kekuatan yang cukup untuk membalikkan langit, akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup. Mendengar kata-kata dari Hiu, Lindong pun kini mulai berpikir dan berkata di dalam hati, sepertinya membunuhnya akan menyebabkan masalah besar. Jika boneka roh darah telah dimurnikan, aku tidak perlu terlalu khawatir. Dan kini Lindong pun segera menurunkan tensinya dan berkata, karena seseorang berbicara untukmu, aku akan mengampunimu kali ini, Jinmu. Dan sambil mengangkat kepala tangannya, Lindong pun lanjut berkata, jika kau berani mengganggu orang lain lagi, aku akan membunuhmu. Jelas saja ancaman dari Lindong itu membuat Jinmu merasa sangat malu. Ia pun dengan penuh menahan emosi berkata di dalam hati, sialan. Hingga akhirnya niat membunuh yang memenuhi pusat pelelangan kini menjadi berangsur-angsur tenang. Setelah pertempuran itu, nama Lindong menyebar ke seluruh Kotayan. Dia juga menjadi salah seorang yang memiliki wewenang tertinggi. Bahkan para reporter pun di situ sangat kagum dengan Lindong hari ini. Mereka pun berkata, dia sangat hebat. Ia membuat Jinmu sampai seperti itu. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi berita utama hari ini. Sedangkan Jinmu pun hanya bisa berkata di dalam hati sambil memandang Lindong, teruslah kau bertindak sombong. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menanggung penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Tapi tampaknya Lindong di situ santai saja dan sangat percaya diri. Ia pun lalu mengeluarkan hartanya lagi dan Lindong pun berkata kepada Moti, hei Moti, aku akan menjual tubuh guntur matahari besarku untuk 10.000 pilir warna. Apa kau mau membelinya? Moti pun tampak terkejut karena awalnya dia menawar dengan 12.000 pilir warna. Moti pun jadi senang dan berkata, haha, kau memperlakukanku dengan baik. Kenapa aku tidak membelinya? Tapi jelas hal itu membuat Hiu jadi kesal dan berkata, aku menyukainya lebih dulu. Namun dia baru saja menjualnya ke Moti dengan sangat murah. Moti pun kini mendekat kepada Lindong dan berkata, kalau begitu ini adalah 10.000 pilir warna. Aku Moti dari Kekaisaran Metal. Sedangkan Lindong pun juga langsung memperkenalkan dirinya kepada Moti. Dan mereka pun kini saling berkenalan. Dan kini di dalam hatinya Lindong pun merasa sangat senang karena dia hampir mempunyai 30.000 nirwana. Lindong pun segera mengeluarkan hartanya lagi dan berkata kepada Moti, iya, aku juga punya harta roh tingkat bumi loh. Apa kau tertarik? Akan tetapi Moti pun di situ merasa dia sudah mempunyai lebih dari cukup harta roh tingkat bumi. Akan tetapi Lindong pun kini terus meraih Moti. Lindong pun kini segera mengeluarkan kemampuan salesnya. Ia pun berkata, jangan khawatir, kau baru saja mendapatkan kupon paket merah 200. Kau bisa menggunakan kupon ini untuk membeli 3.000 pilir warna denganku. Penawaranku ini hanya berlaku untuk hari ini loh. Kamu akan menerima diskon pembelian. Kebetulan tabuhan Cahaya Suciku awalnya seharga 3.200 pilir warna, tapi sekarang kau dapat membelinya hanya dengan harga 3.000. Dan tampaknya Moti pun kini kepincut dengan kata-kata Lindong. Ia pun lalu berkata, oh begitu ya, sepertinya cukup bagus. Baiklah, aku akan membelinya. Lindong pun menyahut, bagus, ini adalah keputusan yang tepat. Rekan-rekan Lindong pun tambah heran melihat hal itu dan berkata, apa-apaan ini woi. Sementara kini Moti dan Lindong pun mulai berjalan berdua. Dan di situ mereka saling ngobrol. Moti pun berkata, saudara Lindong, mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara? Lindong pun menyahut, tentu saja. Sementara Jinmu pun kini semakin sangat marah. Tetapi ia sudah tak berkutik lagi melawan Lindong. Dia pun lalu memukul lantai dengan sangat keras. Beraninya dia menjual harta roh tingkat bumi Kekaisaran Cahaya Suci kami. Aku benar-benar ingin menikahnya.
dan dia bahkan melakukan penjualan dengan omong kosong. Hiu pun segera menenangkan Jinmu dan berkata, "Saudara Jinmu, bocah ini bukanlah lawan yang mudah. Satu musuh lagi dalam pertempuran untuk kunci harta karun kuno." Jinmu pun menyahut, "Apa yang kau takutkan? Dia hanya mengandalkan pada seni bela dirinya. Ketika kita mendapatkan kesempatan berikutnya, kita akan menyerang bersama-sama dan membunuhnya, bahkan sebelum dia bisa beraksi." Hiu pun lalu balas berkata, "Terus bagaimana kalau motif berpihak pada bocah itu?" Jinmu pun lalu menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah bersekutu dengan beberapa kekaisaran kuat lainnya. Ketika saatnya tiba, tak seorang pun dari mereka akan bisa melarikan diri." Dan cerita pun bersambung.